なでかいドラゴンに弓矢って。勝ちました。ファオセ。Cerita ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pulau kecil bernama Claybourne yang terletak di perbatasan selatan benua Verlan. Namun sayangnya saat ini selalu saja ada gesekan antar 5 negara tetangga di pulau itu, khususnya di kerajaan Beli terkecil dan paling damai dari yang lainnya. Seorang wanita, sebut saja namanya Nicola, bersama dengan para penduduk desa yang lain. Di pagi itu ceritanya sedang memetik hasil panen mereka dan juga mengumpulkan beberapa kayu bakar untuk bahan memasak. Kemudian, di tengah kedamaian itu dan juga ramah senyum penduduk desa, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran hebat yang mengantai mereka. Mereka pun tahu jika itu adalah kemunculan bagi sosok naga Hoimoi yang berada jauh di dalam pegunungan. Orang-orang pun seketika menjadi berlarian karena tak ingin terinjak oleh naga Hoimoi. Akan tetapi, sewaktu semua penduduk desa saling mengingatkan untuk mereka semua berlari menghindar dari naga Hoimoi. Tidak dengan Nicola, ia hanya terdiam mematung membisu di sana tanpa bertindak apapun. Semua itu karena Nicola sendiri beranggapan jika naga Hoimoi adalah monster yang sangat tenang dan juga cinta kedamaian. Akan tetapi, mereka semua ini sangat sensitif dengan yang namanya suara, dan jika terdengar suara yang sekiranya akan mengancam mereka, maka mereka akan menjadi jauh lebih agresif dari yang diduga oleh semua orang. Dan saat ini, para kawanan naga Hoimoi sudah semakin dekat saja dengan Nicola. Ia pun di sana melihat jika ada sosok manusia di bawahnya. Namun Nicola pun di sini juga beranggapan apakah ia akan mati. Lalu di setengah ketakutan Nicola itu, tiba-tiba saja ada sesosok tangan besar yang langsung memegang kakinya. Lalu berkata jika sebaiknya ia diam dan jangan bergerak. Nicola pun di sini hanya bisa menuruti semua perkataan dari orang itu, sambil ia pun berdoa untuk keselamatannya dari naga Hoimoi. Dan pada akhirnya kawanan itu pun berjalan begitu saja meninggalkan Nicola. Setelah situasi aman, orang itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Sontak melihat sosok tinggi besar tepat di hadapannya. Nicola pun berteriak ketakutan karena ia pikir jika orang ini akan menyakitinya. Tak banyak bicara, sosok ini pun kemudian mengajak Nicola untuk ikut bersamanya ke tempatnya selama ini. Yang rupanya Nicola pun karena merasa utang budi, akhirnya ia pun setuju. Orang itu pun rupanya tinggal di atas tebing tak jauh dari desa Nicola berada. Ia tinggal di sebuah tenda yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Di dalam camp tersebut, orang itu pun segera mengobati kaki Nicola yang dirasa sakit karena ia terlalu keras memegangnya tadi. Di sana Nicola juga melihat banyaknya tumpukan-tumpukan drum bahan peledak dan juga beberapa busur anak panah yang sepertinya sosok ini adalah sosok pelindung desanya dari ancaman naga Hoimoi. Lalu Nicola pun bertanya, siapakah nama sosok ini? Ia pun menjawab, jika namanya adalah Haga dan tujuannya kemari hanyalah untuk mengamati para kawanan naga Hoimoi dari jarak dekat saja. Kemudian Haga pun menyuruh Nicola untuk segera kembali ke desanya dan jangan lagi pernah mendekat ke tempat ini. Setelah mengerti, Nicola pun segera pergi dari camp Haga. Setibanya di desa, Nicola pun segera bercerita tentang pertemuannya bersama dengan Haga. Setelah mendengar cerita dari Nicola langsung, semua orang lalu berpendapat, bisakah sosok yang menolong Nicola tadi menjadi seorang Kingseeker? Nicola pun lalu bertanya, siapakah sosok dari Kingseeker? Apakah ia adalah sosok pahlawan yang akan melindungi desa? Orang ini menjelaskan setelah fenomena aneh yang sedang terjadi akhir-akhir ini di seluruh desa. Kemudian raja pun sepakat untuk mengirim tim investigasi terbaiknya secara diam-diam dan juga rahasia. Mereka ini juga sering disebut dengan sebutan elit papan atas. Di campnya saat ini, rupanya Haga sedang sibuk untuk membuat beberapa busur anak panah lagi sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu kumpulan dari para naga Hoimoi kembali datang mendekati desa. Setelah itu, Haga pun bersiap untuk mengirimkan semua data analitik yang telah berhasil ia catat dari desa ini menggunakan
merupakan sebuah cahaya sihir berwarna biru, yang rupanya semua itu pun disaksikan secara langsung oleh Nicola yang datang secara diam-diam. Haga pun langsung mengetahui dengan kedatangan Nicola tersebut. Nicola lalu berkata pada Haga jika maksud kedatangannya kemari hanyalah untuk membawakan makanan untuk Haga. Lalu Haga pun yang merasa semuanya aman, ia pun segera makan. Setelah makan, dengan raut ekspresi wajah yang sangat panik, Haga pun meminta Nicola untuk kembali ke desanya, meminta pada semua penduduk desa untuk berlindung karena saat ini ada naga besar yang akan menyerang desa mereka. Nicola pun tanpa berkata-kata langsung lari meninggalkan camp untuk memberitahu pada seluruh penduduk desa. Singkat cerita, setelah mengetahui kabar buruk ini dari Nicola yang datang sangat tergesa-gesa, seluruh warga desa pun sepakat untuk berlindung jauh ke atas tebing yang menurut mereka itu adalah tempat yang paling aman. Dari atas bukit, Nicola pun melihat Haga yang bersiap seorang diri untuk melawan naga besar tersebut. Di sini ia pun berpikir apakah Haga akan berhasil selamat dan mengalahkan naga itu jika hanya seorang diri saja. Dengan sangat gagah berani, Haga pun segera menyerang naga besar tersebut menggunakan busur anak panah dan juga tong-tong bahan peledaknya. Akan tetapi pertarungan pun saat malam harinya. Tong itu pun semakin jauh dan sulit dijangkau sendirian oleh Haga. Nicola yang melihat hal tersebut, ia pun segera mengajak seluruh warga desa untuk bersama-sama membantu Haga mengalahkan naga besar itu. Hingga pada akhirnya, dari bantuan semua orang itu, naga itu pun berhasil dikalahkan oleh mereka semua. Nicola pun segera mendekat ke arah Haga. Ia berkata jika ingin menjadi pengikut setia Haga dan juga muridnya untuk membasmi para kawanan naga Hoimoi yang masih tersisa. Tapi di sini Haga pun berkata pada Nicola, jika sebenarnya Seeker hanyalah sebutan kami dalam sebuah permainan game saja. Dan tugas Haga sendiri tak lain hanyalah sebagai pencari bug lalu melaporkan bug penemuannya itu ke dalam sebuah game itu. Dan ini adalah sebuah misi yang pasti gagal menurut Haga. Karena selama ini Haga sudah lama sekali berpisah dengan teman-temannya yang lain yang juga anggota Seeker. Dan dia juga tak tahu apakah semua teman-temannya itu masih hidup atau semuanya sudah meninggoy. クエストの破棄を繰り返報告は上がってるんですよね。 Haga segera menolong Nicola yang saat ini sedang terbaling lemah. Ia pun menempatkan Nicola di tempat campnya. Di sana Haga pun bingung, kenapa Nicola masih bisa bertahan dan hidup. Seharusnya Nicola ini sudah meninggoy dalam permainan game ini. やっぱり Keesokan paginya, terlihat Haga dan juga Nicola saat ini sedang bersiap dan berkemas barang mereka masing-masing. Dikarenakan saat ini desa Nicola tersebut telah habis terbakar dalam insiden semalam. Mau tak mau Haga pun harus membawa serta Nicola kemanapun dia pergi. Petualangan mereka pun terbilang sangat seru sekali dan Nicola pun sangat menyukai petualangan barunya ini karena ia baru pertama kali melihat hewan-hewan aneh di hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hingga mereka berdua pun kini telah berada di sebuah pasar. Nicola pun menjadi sangat senang karena ia juga belum pernah melihat ada pasar semodern ini. Singkat waktu setelah malam hari, dikarenakan Haga tahu jika Nicola yang sudah terlalu jauh berjalan, ia pun memutuskan untuk bermalam di dekat sebuah tembok istana. Namun sebelum tidur, Haga pun memutuskan untuk juga menulis laporan-laporan hari ini yang mereka temukan sebagai jurnal hariannya. Lalu setelah itu, ada beberapa orang yang mendekat ke arah mereka berdua. Salah satu dari orang itu bertanya, kenapa mereka berada di sini, bukan melanjutkan perjalanan menuju kota. Haga pun menjelaskan jika mereka ini adalah seorang Seeker yang diutus oleh raja. Melihat nampak mereka yang sangat menyeramkan, Nicola pun langsung lari dan bersembunyi di balik Haga. Dan ternyata dugaan Nicola itu benar. Orang ini pun langsung saja menghujamkan sebuah pisau miliknya ke perut Haga hingga Haga pun di sini menjadi cedera. Lalu untungnya Haga pun bisa mengeluarkan sebuah senjata rahasianya yaitu asap beracun. Lalu Haga dan juga Nicola pun pergi bersama. Tapi sayangnya seluruh jurnal catatan dari Haga
hari ini dan hari-hari sebelumnya tertinggal di tenda mereka, hingga mereka pun tidak sempat untuk menyelamatkannya. Kedua sahabat ini pun sekarang merasa sudah sangat aman karena mereka sudah berada di suatu tempat yang sangat tertutup dan tidak akan mungkin bisa untuk dijangkau oleh orang-orang tadi. Nicola lalu panik dengan sebuah pisau yang masih berada di perut Haga. Ia pun mencoba untuk melepaskan pisau tersebut, tapi setelah berhasil dilepaskan, Haga lalu berkata, "Kau sebaiknya tidak usah khawatir karena aku memiliki sebuah obat penyembuhan." Dan setelah meminum obat itu, tubuh Haga pun kembali sehat seperti sedia kala. Nicola lalu berteriak sangat kencang karena ia melihat jika saat ini orang-orang yang sedang mengejar mereka dapat masuk dengan mudah ke sebuah tempat yang menurut Haga mereka berdua akan aman di dalam sana. Dan akhirnya Haga pun tahu jika mereka ini menggunakan sebuah mode debug yang lebih familiar dalam sebuah game yang kita kenal adalah sebagai cheater. Di sini Haga pun sangat marah sekali pada orang-orang tersebut karena perilaku mereka yang sangat curang di hari pertama bermain. Lalu mereka semua pun mengajak Haga bergabung ke dalam anggotanya. Tapi tidak dengan Nicola karena mereka tahu jika Nicola sama sekali tidak memiliki karakter apapun dalam game ini. Kemudian Sakai yang merupakan orang yang telah menikam perut Haga tadi berkata, jika walaupun Haga terkesan cuek, pendiam, dan agak sedikit lugu, tapi ia tahu caranya bagaimana untuk bersenang-senang dalam permainan ini dengan cara mengajak Nicola untuk bermain. Hal itu pun langsung membuat Haga menjadi sangat marah sebab itu sama sekali tidak lucu menurut Haga. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali bertarung karena Haga yang menolak mentah-mentah bergabung dengan mereka semua. Nicola pun di sini menjadi sedikit takut karena ia sangat benci sekali dengan pertarungan apapun. Tapi Haga yang tetap bersikeras untuk tidak ikut bersama mereka hingga memancing sebuah robot untuk bertarung dan nantinya setelah Haga kalah, Haga akan dibawa paksa untuk ikut bersama mereka. この人たちは余裕があるんだ。交代してね。遺跡なんて私腹が減った飯をつ Usai berhasil lolos dari pertarungan mengerikan semalam, saat ini Haga dan juga Nicola sedang berada di sebuah lembah yang sangat luas. Di sana mereka berdua pun berkamuflase di balik semak belukar yang sangat hijau. Hal itu bertujuan agar apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh para debuger jahat yang akan sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan dari Nicola. Sebab jika Haga memiliki sebuah pil penyembuh yang akan membuatnya pulih sedia kala apapun keadaannya. Jika dirinya cedera, ternyata di sini Haga pun mengajak Nicola menuju ke sebuah tempat yang di mana di tempat itu nantinya akan ada teman-temannya yang bersembunyi untuk menyelamatkan diri mereka. Namun walaupun demikian, Haga pun masih tak yakin jika keempat temannya tersebut masih hidup dan selamat. Tapi menurut Nicola tak ada salahnya dicoba dulu mengecek ke tempat itu. Siapa tahu teman-teman Haga di sana masih menunggunya dan membutuhkan bantuan dari Haga. Di sebuah kastil yang bernama Altar Advent. Di lain tempat, nampak seorang pria saat ini sedang mencoba makanan yang dibuat oleh para NPC atau para bawahannya, yang dimana ternyata setelah makanan itu ia makan, ia pun terkejut karena rasanya yang dinilai sangat enak. Pria ini pun memuji keterampilan memasak dari para NPC tersebut. Lalu ada sosok yang memanggil pria itu, yang rupanya itu adalah Sakai. Sakai merupakan orang-orang pilihan dari sosok ini. Kepada bosnya, Sakai berkata jika sekarang ada sosok Badger yang selalu menganggap jika pekerjaan ini terlalu serius saja. Sebenarnya semalam itu, Sakai sudah berhasil bertarung dengan sosok debuger yang ia maksud, yang tak lain itu adalah Haga. Akan tetapi dikarenakan Sakai sangat lengah dalam pertarungannya semalam, Haga pun berhasil meloloskan diri
dari pandangannya. Di sini Sakai sangat khawatir pada sahabatnya yang bernama Sumida, sebab setelah bertarung bersama dengan Haga, Sumida pun menjadi kalah dan kini ia telah keluar dari game. Bosnya pun berkata jika terlalu beresiko untuk mereka menyelamatkan Sumida, jadi biarkan saja. Sakai pun nampak senang karena si bos tidak menyuruhnya untuk mencari keberadaan Sumida. Bosnya pun lalu berkata pada Sakai jika kau harus mencicipi makanan buatan para NPC ini, rasanya itu sangat enak dan lezat. Dan setelah Sakai memakannya satu, ternyata benar jika makanan itu sangatlah enak dan juga sangat lezat sekali. Usai makan, bosnya pun mengajak Sakai untuk bermain NPC, sehingga para NPC itu pun menjadi sangat ketakutan sekali karena mereka tahu jika ini adalah akhir dari hidup mereka. Mereka yang sadar akan hal itu kemudian mencoba untuk pergi dari tempat itu. Tapi si bos malah menarik salah satu NPC yang hendak pergi. Ia berkata jika jangan terlalu buru-buru karena permainan akan segera dimulai. NPC itu pun langsung ditarik oleh si bos ke depan sebuah papan target. Lalu dengan aba-aba yang cukup, bos itu pun segera melemparkan NPC ke hadapan papan target. Hingga pada akhirnya, target pun terkena tepat sasaran menurut Sakai, dan NPC itu pun menjadi meninggoy seketika. Cerita pun kembali pada Haga dan juga Nicola. Mereka berdua saat ini telah tiba di sebuah kastil yang bernama Altar Advent. Di sana Nicola pun heran dengan keindahan dari kastil tersebut. Namun Haga pun berkata jika teman-temannya mungkin ada di dungkion bawah tanah dari kastil ini. Mendengar hal tersebut, Nicola pun segera ingin masuk ke tempat itu. Namun Haga pun meminta Nicola untuk mundur. Ia pun segera mengayunkan anak panahnya. Dan benar saja, panah dari Haga itu tepat mengenai sebuah goblin yang berjaga di sana. Haga juga mengatakan jika Altar Advent adalah sebuah labirin besar yang diciptakan dengan sengaja. Maka itu artinya Nicola tidak boleh terlalu jauh dari Haga agar ia tidak tersesat pada labirin ini. Nicola pun mengatakan jika ia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Haga. Kemudian mereka pun segera memasuki labirin tersebut. Di tengah perjalanan mereka di dalam labirin itu, Nicola pun melihat banyak sekali kepingan-kepingan emas yang berjajaran. Ia pun segera untuk mengambil kepingan-kepingan emas tersebut. Menurut Nicola, jika nanti kepingan-kepingan emas itu diberikan pada Haga, maka Haga pasti akan senang dengan tindakannya tersebut. Tapi sayangnya, kepingan emas itu rupanya hanyalah sebuah jebakan saja, yang kini Nicola telah dikelilingi oleh banyak makhluk aneh di sebuah tempat. Haga yang menyadari jika Nicola tidak ada di belakangnya, ia pun segera untuk mencari sahabatnya tersebut. Rupanya para makhluk-makhluk ini pun mempersembahkan Nicola untuk dewa tangan mereka, yang dimana hal itu pun artinya akan membuat Nicola akan meninggoy dunia. Karena terus dipanggil oleh para makhluk-makhluk ini, dewa tangan pun akhirnya muncul. Nicola yang melihat sosok dewa tangan yang akan menghabisinya, ia pun hanya bisa berteriak ketakutan, yang sepertinya ini sudah terlambat untuk Nicola pergi dari tempat ini. Beruntung di waktu yang tepat, Haga pun datang dan langsung menghajar dewa tangan itu. Ia pun juga menghujamkan senjatanya pada dewa tangan, hingga dewa tangan pun berhasil Haga musnahkan dalam pertarungannya ini. Juga para makhluk-makhluk yang tadi akan mempersembahkan Nicola terhadap dewa tangan. Setelah semua insiden mengerikan itu berakhir, Nicola pun segera memeluk Haga. Ia berkata jika sangat menyesal sekali karena telah bertindak seperti ini. Haga pun mengatakan jika lain kali sebaiknya tidak boleh diulangi. Nicola bertanya pada Haga, di manakah teman-temannya? Bukankah ini mereka sudah berada di bawah Donggeon? Haga pun segera menunjuk dan berkata, jika teman-temanku ada di sana, ada di bawah kakimu. Nicola pun sangat terkejut mendengar hal itu. Ia pun menjadi sangat ketakutan dan berkata, jika tempat ini memang sedikit sangat menyeramkan. Haga berkata pada Nicola jika ia adalah Kuro-chan, salah satu teman Haga yang terjebak dalam geometri saat berteleportasi ke tempat ini.
Tak hanya Kuro, di tempat lain juga ternyata ada teman Haga yang lainnya, bernama Namiko. Nicola lalu bertanya, mengapa Namiko bisa seperti itu? Apa yang terjadi padanya? Haga menjelaskan, jika Namiko memakai sebuah mode tak terkalahkan saat jatuh ke perangkap instalasi kill itu, yang membuat dia terjebak dalam lingkaran hidup kembali dan mati tanpa henti. Haga pun rupanya sudah berusaha untuk menarik mereka dan memakai item untuk menolongnya, dengan berbagai cara tentunya. Akan tetapi, sudah hampir 1 tahun dari sekarang, tidak ada satu cara pun yang berhasil dari usahanya itu. Dulunya, Haga adalah salah satu anggota tim dari 5 anggota tim yang ada. Sampai suatu hari, teman Haga yang bernama Jin lalu berkata jika mereka semua tidak bisa logout dari game kali ini. Hal itu pun membuat Namiko dan juga Kuro bertanya pada Jin tentang apa yang ia katakan barusan. Apakah ini artinya jika mereka semua akan terjebak dalam sebuah game ini untuk selamanya? Jin berkata, jika memang mungkin saja bisa seperti itu endingnya. Sebab Jin yang sudah mencoba untuk memasukkannya ke dalam laporan terkait masalah ini, tapi sayangnya tidak ada hasil dan juga kode darurat yang tidak berfungsi sama sekali. Yang setelah itu, semua teman-teman Haga kecuali Jin dan juga dirinya mulai menggunakan sebuah mode debug untuk bersenang-senang di tempat itu. Namun dikarenakan penggunaan mode debug yang berlebihan oleh semua teman-teman Haga itu, membuat mereka pun akhirnya bernasib seperti sekarang. Kuro-chan yang terjebak dalam bugnya sendiri, Namiko yang berada dalam lingkaran kematian tanpa henti, sementara Suzuki yang menghilang ke atas langit dan belum kembali sampai sekarang. Itulah alasan mengapa Haga sampai detik ini belum mau untuk menggunakan bug miliknya. Nicola bertanya, lalu bagaimana dengan pria yang tadi kau panggil dengan sebutan Jin-san? Belum sempat Haga menjawab pertanyaan dari Nicola, tiba-tiba Jin pun muncul di hadapannya. Ia juga mengatakan jika akan mencoba menyelesaikan game ini. Di sini ternyata Haga pun sependapat dengan perkataan dari Jin tadi. Ia pun juga bertekad akan membantu Jin apapun resiko yang akan ia hadapi. Lalu ia pun mengajak Nicola untuk kembali berangkat dari Donghaeon ini. Namun Nicola pun hanya terdiam dan memegang sebuah batu buk milik Haga dan juga milik Sumida. Hal itu pun membuat Haga menjadi bingung kenapa Nicola mengambil batu debuk miliknya, juga milik Sumida. Nicola berkata pada Haga jika saat ini dirinya sangat lapar. Ia juga meminta Haga membuatkan sebuah masakan yang sangat lezat untuk ia makan kali ini. Haga pun segera memasakkan makanan untuk Nicola. Ia bertanya pada Nicola, apa haruskah ia memakan makanan sebanyak itu sendirian? Melihat cara Nicola yang makan seakan tak lazim seperti pada umumnya, Haga pun bertanya, apakah kau ini bukan Nicola? Ia pun lalu menjawab, jika aku adalah Tesla Almeta yang sekarang coba meminjam tubuh dari NPC ini atau Nicola. Mendengar nama Almeta, sontak Haga pun menjadi sangat terkejut. Lalu ia pun menjelaskan ada 3 jenis al utama dalam game ini. Pertama, ada al karakter yang ditentukan untuk setiap NPC di dalam game ini. Lalu ada juga al navigasi yang menangani hal-hal seperti data lingkungan. Dan yang terakhir ada al meta yang menjalankan seluruh permainan. Itulah sosok yang saat ini sedang masuk ke dalam tubuh dari Nicola. Tesla berkata jika hanya satu yang diinginkan oleh dirinya terhadap Haga, yaitu Haga harus segera untuk menghilangkan para debuger-debuger bodoh yang menggunakan mode debug untuk bermain-main, bukan melakukan tugasnya dengan baik. Sebab jika tidak segera dihentikan proses debug dan juga game ini tidak akan pernah selesai. Haga pun di sini bingung kenapa ia sendiri yang harus menghabisi para debuger-debuger bodoh itu, bukannya Almeta sendiri yang melakukan tugas itu dengan baik, yang mungkin pasti akan mudah untuk dilakukan. Itu semua dikarenakan Tesla tidak memiliki izin sama sekali untuk mengganggu para pemain secara langsung, dan satu-satunya orang di area ini yang melakukan tugasnya dengan sangat baik ialah Haga itu sendiri. Itu artinya Tesla tidak salah memilih sosok
untuk memusnahkan seluruh debuger-debuger yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik dalam game ini. Setelah itu, Tesla pun segera keluar dari tubuh Nikola dan Nikola pun di sini sangat bingung kenapa ia berada di tempat ini. Bukankah tadi mereka ada dalam Dungeon? Tanpa menjawab pertanyaan dari Nikola, Haga pun mengajak Nikola untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di sini Nikola pun menjadi makin bingung dengan sikap Haga yang terlihat sangat murung. Lalu Nikola pun melihat sebuah desa tak jauh dari tempat mereka saat ini. Nikola pun mengajak Haga untuk menuju ke desa itu, mencari makan untuk mereka makan hari ini. Akan tetapi, setelah Hagasan membuka petanya, ia pun tidak menemukan lokasi ini ada di dalam peta. Tapi Nikola pun terus memaksa Haga untuk pergi menuju desa tersebut. Dan tiba-tiba di tengah langkah mereka itu ada sosok yang langsung menghentikan mereka. Ia menanyai apa tujuan mereka datang kemari dan dari manakah asal-usul Haga dan juga Nikola. Sontak Haga pun dan juga Nikola terkejut pada situasi ini. Mereka beranggapan jika mungkin ini adalah situasi yang tidak menguntungkan untuk mereka berdua. Haga dan Nikola pun terus saja ditanyai perihal asal mereka oleh orang ini karena tingkah laku Haga yang mencurigakan menurutnya. Lalu kemudian sosok itu pun memanggil teman-temannya yang lain dan di sini Haga dan Nikola pun dikepung oleh mereka semua. Nikola yang merasa aneh dengan tingkah mereka, ia segera untuk mengangkat tangannya mengikuti semua orang-orang yang ada di sana. Haga yang melihat hal itu langsung menarik Nikola dan mengatakan jika mereka itu sedang terkena sebuah bug bernama pose T. Pose T itu adalah sebuah pose dasar untuk model karakter 3D dan orang-orang ini sedang terjebak di dalam bug pose T. Maka dari itu, selain tangan mereka yang menyerupai huruf T, mereka juga hanya mengambang di tanah untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Dengan keramahannya, Haga lalu menjelaskan pada semua orang itu jika mereka tidak bermaksud buruk pada semua orang karena mereka sejatinya adalah sepasang psyker yang sedang melakukan sebuah penyelidikan saja. Mendengar pengakuan Haga itu, orang-orang ini pun menjadi kaget. Mereka juga berkata jika maafkan kami karena telah mencurigai kalian berdua. Singkat cerita, pada akhirnya semua orang-orang itu pun mempersilahkan pada Haga dan juga Nikola untuk masuk ke desa mereka. Di desa tersebut ada sesosok makhluk yang menyerupai seekor kucing yang rupanya ia adalah salah satu penulis manga berbakat yang hobinya hanyalah menulis. Di pagi itu, Amano yang merupakan penulis manga ini keluar dari tempat persembunyiannya. Saat ini Amano tinggal di sebuah rumah milik penduduk desa yang bernama Lu dan sebagai balas budinya, Amano selalu memberikan karya terbaik manganya kepada Lu untuk ia baca. Lu pun nampak senang ketika ia membaca pertama kali lanjutan dari cerita manga buatan Amano. Kembali kepada Haga yang saat ini sedang mencatat semua pergerakan dari orang-orang yang terjebak pada pose T mereka. Nikola pun juga di sana ikut membantu Haga untuk menulis laporan dan mengamati tentang perkembangan orang-orang ini. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk membantu semua orang keluar dari pose T dan hidup bebas seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi, ternyata sedari tadi ada seseorang yang terus memperhatikan Haga dan juga Nikola. Orang ini pun lalu teringat jika Haga dan Nikola adalah sosok yang dicari oleh para Budgar dengan imbalan yang sangat besar. Jika siapa saja yang berhasil menemukan keberadaan Haga dan juga Nikola, nampaknya orang ini pun tergiur dengan hadiah besar tersebut dan berniat untuk memberitahukan informasi ini pada Budgar itu. Malam harinya, Haga dan Nikola pun nampaknya sudah selesai untuk menyiapkan laporan mereka. Yang kemudian, Haga pun langsung mengirimkan laporan itu pada pusat dan keluarlah sebuah cahaya biru sebagai tanda jika laporan tersebut telah terkirim dengan sempurna. Keesokan paginya, semua orang pun kini telah kembali normal seperti sedia kala. Mereka pun mulai beraktivitas seperti manusia normal pada umumnya. Yang setelah itu, Nikola pun meminta Haga untuk menengok ke sebelah kanan. Di sana nampak
ada sesosok kucing yang masih belum bisa keluar dari pose T-nya, yang ternyata itu adalah Amano. Haga dan Nicola pun segera mendekati Amano, bermaksud untuk membantunya keluar dari pose T. Namun Amano pun segera mengeluarkan kekuatan sihirnya dan menghilang di depan Haga dan juga Nicola. Sayangnya Haga pun dapat melacak keberadaan Amano, karena walaupun ia menghilang tapi tidak dengan jejak kakinya, hingga kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti Amano dengan petunjuk dari jejak kaki Amano. Kemudian jejak kaki itu pun berhenti di sebuah rumah. Mereka pun segera memutuskan untuk masuk ke dalam saja. Ternyata di sana ada Lu yang langsung bertanya siapakah mereka. Dengan ekspresi wajah yang panik, Haga pun meminta maaf atas kelancangannya ini. Lu pun lalu menjelaskan jika bukannya tidak sopan untuk memasuki rumah orang tanpa seizin dari si pemilik itu. Jadi sekarang cepat kalian pergilah dari rumahku. Nicola mengingatkan Haga jika memang apa yang mereka lakukan sekarang itu adalah tindakan yang salah. Namun Haga pun tidak mau pergi karena ia tertarik dengan sebuah mangga yang ada di dekat Lu. Haga pun lalu mengambilnya, sementara Lu hanya bisa mencoba untuk menahannya dengan cara seperti ini, dikarenakan kaki Lu saat ini yang sedang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kemudian ada sebuah belati yang nyaris saja mengenai Haga, untungnya tidak kena. Lalu di lain sisi Haga pun melihat jika sosok kucing tadi telah menyandra Nicola dengan meletakkan sebuah belati tepat di leher Nicola. Ia berkata jika Haga berani macam-macam, maka ia pasti akan langsung menghabisi Nicola. Akhirnya Haga pun jujur memperkenalkan diri tentang mereka berdua kepada kucing itu. Setelah mengetahui jika Haga dan juga Nicola adalah sosok dari The Booger, kucing itu pun terkejut. Lalu ia pun melepaskan Nicola. Mereka pun akhirnya bercerita tentang tujuan mereka satu sama lain, dan di sini Haga berkata jika ia hanya bertugas untuk menghabisi para debuger-debuger jahat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, ketika Haga dan kucing itu sedang bercerita tentang tujuan mereka, tiba-tiba saja Nicola menangis sangat histeris. Hal itu pun membuat Haga menjadi sangat panik. Ia pun bingung dengan apa yang terjadi pada Nicola saat ini. Yang ternyata Nicola hanya sangat histeris, sangat sedih sekali sewaktu membaca sebuah manga tulisan dari si kucing itu yang menurutnya sangat luar biasa. Nicola pun segera memaksa pada kucing itu untuk meminta cerita lanjutan dari karya mangganya. Yang pada akhirnya kucing itu pun mempersilahkan Nicola dan juga Haga masuk ke dalam tempat ia menulis dengan syarat tidak boleh mengotori naskah tulisannya. Setibanya di base camp bawah tanah milik Amano, mereka berdua pun terkejut. Lalu Haga bertanya, apakah kau yang melakukan semua ini sendirian, Amano? Amano berkata jika siapa lagi selain aku. Di sana Haga pun kembali melanjutkan ceritanya bersama dengan Amano, sementara Nicola yang sibuk membaca terusan manga kesukaannya. Amano menjelaskan jika ia sudah berada 6 bulan di desa ini, yang semua itu berkat bantuan baik dari Lu. Suatu hari, Amano nekat pergi dari kastil karena ia merasa tidak cocok lagi dengan sikap bosnya di sana yang semena-mena. Saat itu, Amano yakin jika pasti para pasukan bosnya akan berusaha untuk menemukannya, yaitu artinya saat ini yang terbaik adalah Amano harus menemukan sebuah tempat untuk persembunyian dirinya. Hingga Amano pun bertemu dengan sebuah desa di suatu tempat. Ia pun segera untuk memasuki desa tersebut. Di ujung desa, Amano melihat ada sebuah rumah yang nampaknya sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Ia pun memutuskan untuk tinggal di sana saja, menghindari semua pengejaran dari anak buah bosnya. Namun ternyata di rumah itu hidup seorang gadis, yaitu Lu. Dikala itu Lu pun menolak Amano tinggal bersamanya. Akan tetapi sewaktu Lu meminta untuk Amano menceritakan tentang cerita manga, ia pun menyetujuinya karena sejatinya Amano adalah seorang penulis berbakat. Dan dari sejak saat itulah Lu mulai menyukai semua cerita-cerita yang dihasilkan oleh Amano, dan ia pun mengizinkan Amano untuk tinggal bersamanya
selama Amano mau untuk memberikan cerita manga terbaiknya untuk lu membaca. Lalu Amano bertanya pada Haga, apakah ia mengetahui resep obat yang bisa menyembuhkan kaki dari lu. Sayangnya Haga pun berkata jika ia tidak mengetahui tentang resep obat itu. Dan tiba-tiba terdengar sebuah benturan hebat dari atas yang membuat tempat itu pun seketika menjadi hancur. Rupanya itu adalah sebuah serangan dari naga Hoimoi yang dikendalikan oleh debuger-debuger jahat yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa tiba di tempat ini dikarenakan mendapat sebuah laporan dari seseorang di awal scene tadi. Dalam keadaan tertimbun reruntuhan bangunan, Amano pun di sini berusaha untuk keluar karena ia teringat jika Lu ada di atas sana. Ia sangat khawatir dengan kondisi Lu. Namun Haga pun menahannya. Ia berkata, jika saat ini mereka keluar, pasti mereka akan dihabisi oleh para debuger-debuger itu. Dan merasa jika tidak ada apa yang mereka cari di sana, yaitu Haga dan juga Nicola, para debuger pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ia berkata pada semua penduduk desa jika semangat untuk kembali membangun rumah mereka. Yang setelah itu, Amano pun langsung berlari karena ia melihat jika Lu tertimpa dengan puing-puing bangunan rumahnya. Lu berkata pada Amano jika semuanya baik-baik saja, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan dirinya. Sementara Haga yang membantu Lu mengangkat semua puing-puing yang menimpanya. Lalu Lu bertanya pada Amano tentang naskah yang ia janjikan untuk segera dibuatkan. Dan Amano berjanji akan segera menulis naskah baru itu setelah Lu benar-benar pulih dari insiden ini. Tapi sayangnya saat ini Lu pun merasa jika kakinya terasa sangat ringan sekali, tidak berat seperti biasanya. Hal itu dikarenakan jika sebenarnya kaki Lu telah terpisah dari tubuhnya akibat tertimpa sebuah puing-puing bangunan besar yang ada dalam rumahnya. Karena hal itu juga, Lu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya tepat di depan Amano. Hal itu pun membuat Amano, Nicola, dan juga Haga menjadi sangat bersedih sekali atas kepergian Lu karena hal semacam ini. だからくそ嘘だあいつら殺しに語話表現に問題があるだろう